awali dengan doa dulu ya. Nah, Kakak Vira bisa pimpin kami dalam doa. Masuk kegiatan kita. Oke. Kita perkenalan dulu ya, karena ada kesalahan mengatakan perkenalan mengatakan saya. Maka dari itu perkenalkan saya sebagai pertama, nama saya Salsabila. Baik, perkenalkan nama saya Hana Amal. Baik, perkenalkan nama saya Loisa Kili. Perkenalkan nama saya Elvira Kiyuk. Perkenalkan nama saya Delviani Selan. Fasilitator pada kegiatan kita pada hari ini. Dan di angka baik ini juga kira-kira apakah teman-teman juga memperkenalkan nama teman-teman atau bisa hal lebih dekat lagi. Kalau dalam ilmu psikologi membangun rapor, hubungan yang baik dengan kita berdua. Mulai. Perkenalkan nama saya Sakila Ramadhani. Perkenalkan nama saya Rara Harjo. Perkenalkan nama saya Perkenalkan nama saya Bisa Putri. Perkenalkan nama saya Wirona Balo. Nah, untuk mempererat lagi pertemuan kita, saya akan di speaking out ini nama-nama kakak dan teman-teman. Biar nanti kita panggilannya lebih akrab gitu ya. Oke. Boleh kak cerita dulu nanti saya nanti saya tahu dengan aku dan berbuat gelel. Ingat tujuan kalian sama. Ayo jangan sungkapan. Semangat. Kelompok silakan. Semangat. Kami kelompok kami pasti menang. Kelompok 1 Syuraks. Yeay, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ayo kelompok 2, waktu dan tempat dipersilakan. Masih setiap individu di kelompoknya. Nah, kemudian kami melakukan norming, norming itu seperti mencari permasalahan yang ada dan teman-teman menyelesaikan. Nah, masalah ini kami ambil berupa games yang akan teman-teman lakukan bersama dalam kelompok itu. Setelah itu ada performing. Nah, performing ini hasil dari games atau permasalahan yang telah teman-teman pecahkan. Nah, terakhir itu ada evaluasi. Bagaimana teman-teman merasa games ini seperti apa gitu. Seperti itu kurang lebihnya ya teman-teman ya. Nah, kami akan memulai dengan games yang pertama kepada fasilitator. Yang dapat angka 2 silakan ke teman-teman yang mendapat angka 2. Yang satu silakan ke teman-teman yang mendapat angka 1. Oke, sekarang kita akan bermain. Di sini ada kertas bersama kelereng. Harus bisa kasih masuk 5 kelereng di dalam gelas kita. Teman-teman silakan menyusun strategi teman-teman masing-masing bagaimana caranya agar kelereng tersebut bisa masuk dalam gelas tersebut. Sabar dong. Teman-teman sudah selesai menyelesaikan strateginya? Sudah. Sekarang kita akan mulai. Tolong teman-teman satu. Ya kayak buah.
Dari games yang tadi yang sudah teman-teman mainkan, pemenangnya adalah kelompok 1. Selamat sore teman-teman. Sore. Ya, bagaimana perasaan kalian teman-teman? Wow, Sangat luar biasa. Oke, jadi kita mulai duluan dari yang kalah dulu ya. Oke. Kira-kira yang kalah itu kenapa bisa kalah ini? Ini kakak. Ketemu tadi sempat main salah. Pertama menang. Tapi yang kedua karena ketemu kantor. Terlalu semangat, jadi kita kalah. Iya, Oke, kira-kira strategi apa yang mau dibangun supaya kedepannya bisa menang? harusnya sih lebih fokus sih. Jangan merasa puas gitu. Wih. Kalau sudah kompak terus jangan menyalahkan sama lain. Ini kalau berbicara cuma 2 orang, mungkin yang belakang tadi mau berbicara cepat. Oh, oke, baik. Oke, nah kira-kira perasaan teman-teman bagaimana pas gagal? Pas awal menang tiba-tiba gagal. Sorry kak, maksudnya kecewa. Pas menang tuh senang. Cuma pas yang terakhir kayaknya soalnya boleh berekspektasi tinggi di awal. Oke, terima kasih untuk kelompok 2, tepuk tangan dulu. Oke, untuk kelompok 1, apa yang dirasakan hari ini? Senang. Oke, Wih. kira-kira pas kalian tadi awal kalah terus tiba-tiba menang, itu strategi apa yang kalian bangun? Mungkin awalnya gagal, jadi termotivasi lah untuk bisa lebih bagus. Ketemu strategi tapi 2 kali seri. Jadi ketemu pikir kayak apa lah yang bisa jadi baru yang bisa lebih cepat sampai di finish. Saling kasih pendapat. Berarti kalau kalah pasti bisa menang. Bisa. Kira pendapat teman-teman untuk kelompok 2 bagaimana? Saya mungkin mereka kurang kerjasama dan terus strategi baru. Betul. Oke deh. Yang lain ada tambahan? Itu sah. Pas. Oke. Makasih semuanya. Baru dilanjut oleh fasilitator. Terima kasih. Semangat. Bagaimana kita langsung masuk ke camp kedua saja ya? Baik. Kepada fasilitator waktu dan tempatnya dipersilakan. You fill my head with roses. I can't help but dream away. Standing on a field with you and flowers everywhere. Maybe there is a star with your name. One thing I know is that there should be. Just someone who has a heart as pure, no, not like yours. Dreaming of you. Dreaming of you. Dreaming of you, dreaming of you, dreaming of you, dreaming of you, dreaming of you. What if the world had more of your smile? What if the wind could spread your love? What if your sweetness could reach everyone? There'd be no wars. Dreaming of you. Dreaming of you.
Minimal kompak. Kelompok 2. Oke, kita semua. Untuk selanjutnya kita akan masuk dalam evaluasi. Kita harus ceritakan. Oke. Sebelum kita masuk di evaluasi, tepuk tangan dulu. Games ini kan ada 2 tadi ya. Jadi dia mau pemenang nih kelompok 1 ya dari games pertama dan games kedua. Kelompok 1 itu. Jadi pertanyaan mungkin dari kelompok 1. Kemana teman-teman punya perasaan ketika menang dari games pertama sampai ke sekarang nih kayak menang begitu? Senang, bangga pasti ya. Oke. Cuma ini saya konsen aja. Terharu. Kenapa terharu? Jangan 2 kali nih. Oke, berarti kawan-kawan ini berhasil untuk membentuk kelompok ya. Terus dalam menang nih teman-teman, strategi apa yang teman-teman pertahankan supaya teman-teman bisa menang? Komunikasi, Mendengarkan. mendengarkan, sesama. Jadi kan ada masalah dalam penyusunan strategi begitu kan ada. Dan intinya kalau gagal tuh diskusi ulang. Diskusi apa? Strategi baru. Terus pelajaran yang teman-teman bisa dapatkan dari games nih kayak apa? Jadi kalau misalkan kayak ada masalah tuh, kita harus ubah strategi ya, jangan kok ulang di strategi yang sama. Itu membodohi diri sendiri begitulah. Jadi sekian begitu ya dari perasaan dari teman-teman kelompok 1, tepuk tangan lagi. Atau sekarang kita masuk ke kelompok 2, tepuk tangan dulu. Walaupun udah kalah udah semangat tuh tetap membara-bara. Jadi teman-teman punya perasaan ketika gagal dalam permainan itu gimana? Sedih, tapi ketemu cukup bangga juga nonton susah. Mungkin walaupun gagal, tapi mungkin di lain waktu ketemu. Iya. Atau strong. Terus Kak bisa teman-teman kelompok 2 bisa jelaskan kenapa bisa gagal, alasan gagal Pak? Karena terlalu terpaku di satu strategi, jadi kan gagal tuh terus kan kita mau Gagal lagi. Jangan goyang, jangan. bukan Kak, gini kan satu strategi itu sudah gagal, tapi kita kayak semua soalnya bukan kita tuh sudah gagal, tapi memang dari dalam diri tuh yang bingung. Mungkin ini harus ada fokus, kurang fokus. Strategi itu sudah bagus tapi kurang fokus. Mungkin fokus di rumah mungkin atau belum bumi. Iya. Belum makan. Oke. Aduh, karena lucu. Mungkin dari teman-teman ada kok yang mau teman-teman buat kalau teman-teman dapat ini permainan atau kayak ada dapat masalah yang bisa kayak apa ya? Kayak dalam kelompok begitu. Teman-teman mau buat apa? Kalau dapat game yang sama, strategi untuk menang itu seperti apa lah ya? Lebih pilih lagi kelompok yang memang harus dipilih dengan baik. Permasalahannya kan dari anggota kelompok. Jadi mungkin ke depan akan pilih anggota kelompok yang mau diajak kerja sama dengan baik ya kan? Jadi kalau bisa dibilang teman-teman dalam form ini agak sana berhasil ya. Iya. Jadi teman-teman kurang ego sangat tinggi, gengsi tinggi. Iya, betul. Kadang suka sendiri-sendiri, kalau jadi sudah bisa tergabung. tapi mungkin dari ini games teman-teman bisa belajar ya gimana bisa untuk membuat satu kelompok yang berhasil gitu. Terima kasih untuk itu semua. Acara. Ya. Tadi sudah memberikan rumah. Jadi terima kasih banyak yang sudah datang dan saya mau minta teman-teman mungkin masing-masing orang lah bisa menceritakan sedikit apa yang dia dapatkan dari pelatihan hari ini dan apa yang nantinya dia mau pakai kayak mungkin strategi nanti beta nanti punya masalah ini beta kayaknya ini strategi cocok lah untuk beta. Mungkin teman-teman bisa bercerita
cerita sedikit. Iya, kesan-kesan sepertilah pesan-kesan begitu Untuk kegiatan untuk kegiatan hari ini. Siapa saja yang mulai duluan terserah, tidak harus di kelompok satu kelompok dua, tidak. Per orang. semua harus ada perlu. Iya, satu orang yang lebih bagus. Kayak sedikit sih juga, iya. Masing-masing Sedikit boleh. juga baik. Masih buat nih. Ayah. Baik. Mungkin pertama kesan-pesan senang bisa ikut di pelatihan walaupun kecil, tapi kakak buat dengan ikut menarik dan bisa kenal beberapa teman baru juga, bisa belajar banyak hal seperti tadi kerja sama tim, belajar untuk buat strategi. Dan kalau kamu dapat masalah tuh sonde start selesaikan dulu, kamu bisa pergi cara-cara lain atau lihat dari sudut pandang lain. Selanjutnya, oke Sakila silakan. Semangat. Baik, terima kasih yang kita dapatkan dari ini pelatihan. Yang pertama tuh boleh merasa puas, terus yang kedua tuh jangan terpaku di satu strategi atau di satu tempat. Kita harus bisa cari cara lain untuk keluar dari masalah. Terima kasih. Kelompok 1, kelompok 2 telah menyediakan waktunya mengisi kegiatan kita pada sore hari ini. Terima kasih banyak ya. Sama-sama. Semoga dapat bermanfaat walaupun sedikit. Dan sekian dari kami. Kalau ada salah kata, perbuatan, perilaku mohon dimaafkan. Terima kasih. Sama-sama. Oh iya, tadi kita kan buka dengan doa. Alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Kepada kalian, waktu dan tempat dipersilakan. Mari kita mari kita duduk tunduk kepala dan kita berdoa. Mohon Allah Bapa kami yang berada di surga, terima kasih Bapa yang kami dari kegiatan yang berada Bapa. Sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Bapa tolong berkati kami di jalan di santai. Terima kasih Tuhan. Kami dan Terima kasih, hati-hati di jalan. Perkenalkan, nama saya Hana Kathleen Malau dengan NIM 21070200085. Saya akan memberitahukan pembelajaran apa yang saya dapatkan selama mengikuti kelas pelatihan pengembangan. Di sini saya belajar bagaimana menjadi fasilitator yang baik, bagaimana kami merancang sebuah kegiatan dari perancangannya, pelaksanaannya, dan juga tahap evaluasinya. Jadi, seorang fasilitator yang baik itu adalah fasilitator yang tidak menekankan atau memberitahu atau memposisikan partisipan itu sebagai pihak yang salah, sehingga hal itu menyebabkan partisipan itu merasa mereka gagal dan takut untuk mencoba. Tetapi kita harus memposisikan partisipan kita untuk menjadi orang yang tidak fokus pada kegagalannya, tetapi mau untuk mencari strategi baru, cara baru untuk menyelesaikan masalah dia nantinya ke depan. Lalu di sini juga hal yang harus kami tekankan yaitu apresiasi. Pemberian apresiasi kepada partisipan itu sangatlah penting guna memupuk rasa semangat dan juga rasa percaya dirinya si partisipan. Baik, berikut pembelajaran atau hal yang saya dapat belajar dari kegiatan yang kami lakukan pada hari Rabu kemarin, yaitu saya mendapat bagian di bagian registrasi awal dan juga evaluasi pada games kedua. Di registrasi saya sedikit malu dan gugup karena di situ ada tercampur banyak partisipan yang dengan latar belakang yang berbeda, dan saya yang mengawali kegiatan yaitu pada tahap pertama registrasi. Di situ saya sedikit malu dan gugup, tetapi saya mampu untuk mengatasinya, dan hal itu bisa saya lakukan pada evaluasi pada games kedua. Saya tidak lagi malu dan saya enjoy dengan apa yang saya lakukan, karena yang saya pikir kalau saya tidak semangat maka partisipan saya juga tidak semangat. Sekian pembelajaran yang saya dapatkan. Terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Elvira Pertama Cornelia Siuk dengan NIM 20070200033. Peran saya dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan yaitu sebagai fasilitator game kedua, yaitu angkat kaki. Pada saat saya menyampaikan games yang akan dimainkan, teman-teman responden atau teman-teman peserta sangat tanggap dan sigap waktu mendengar materi apa yang saya sampaikan melalui games yang akan dimainkan, dan teman-teman juga penuh antusias dalam memainkan game tersebut. Teman-teman peserta juga mempunyai berbagai strategi yang tidak saya pikirkan, yang dimana mereka dapat memecahkan beberapa masalah dalam game tersebut. Kemudian yang saya dapatkan dalam kelas pelatihan dan pengembangan yaitu bagaimana saya bisa menjadi seorang fasilitator yang benar, bagaimana saya bisa menginstruksi orang, bagaimana saya bisa berdebat dalam kelompok, bagaimana saya bisa menjadi seorang MC, pemimpin yang baik dan benar. Nama saya Delviani Angelina Renata Selan dengan NIM 20070200029. Saya membagikan pengalaman saya menjadi seorang fasilitator di kegiatan Outbound kemarin. Kemarin awalnya saya merasa gugup, tetapi pada akhirnya saya belajar banyak hal. Saya belajar untuk lebih percaya diri di depan banyak peserta. Yang kedua, saya belajar untuk bagaimana berpublic speaking yang baik. Yang ketiga, belajar untuk menjadi kepemimpinan yang tegas dan bisa mengontrol, mengawasi para peserta yang ada. Di sini juga saya belajar untuk bagaimana membangun interaksi yang baik dan juga komunikasi yang baik dan dua arah, sehingga para peserta bisa aktif dan mengikuti kegiatan ini tanpa pasif. Yang berikut juga saya belajar untuk bagaimana menyatukan beberapa peserta dengan background yang tidak saling mengenal. Akhirnya mereka tidak ada gap antara satu dengan yang lain, dan akhirnya mereka membentuk tim yang kompak di dalam games yang kami buat. Belajar juga kerjasama dengan tim fasilitator yang lainnya. Nah, untuk kuliah pelatihan dan pengembangan juga saya belajar dari dosen-dosen yang benar-benar ramah, yang tidak monoton, yang memang benar-benar bebas. Saya enjoy karena memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat kami tanpa komunikasi yang satu arah, tapi membangun komunikasi yang dua arah. Akhirnya kami bisa belajar tentang bagaimana untuk berpublic speaking yang baik di dalam kelas. Yang berikut juga kami diajarkan bagaimana untuk membawakan pelatihan dengan baik, yaitu seperti diajarkan Ibu Putri untuk berbicara di depan benda mati, dan juga belajar untuk mengassessment, mencari tahu apa yang dibutuhkan dalam organisasi, apa yang dibutuhkan dalam perusahaan, sebelum akhirnya kami melakukan pelatihan yang sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Dan belajar bahwa pelatihan pengembangan itu juga salah satunya membangun kerjasama tim, membangun skill-skill yang lainnya, menghapus gap di antara setiap peserta yang ada gitu. Itu yang saya pelajari di dalam mata kuliah pelatihan dan juga pengembangan. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Loisa Febrianti Kili dengan NIM 200702057. Nah, apa yang saya dapatkan dari outbound tersebut adalah yang pertama, saya bisa belajar untuk menjadi seorang pemimpin. Yang kedua, melatih public speaking saya serta soft skill. Bahkan saya juga bisa membuat teman-teman dari mereka yang tidak berkenal dengan satu sama lain, mereka bisa berkenal satu dengan yang lain. Terus apa saja yang saya dapatkan dalam kuliah 1 semester untuk mata kuliah pelatihan dan pengembangan adalah saya bisa mendapatkan materi yang baru serta wawasan yang baru, serta saya juga bisa belajar from learning, bahkan pelatihan menjadi seorang fasilitator, menjadi seorang kepemimpinan, bahkan saya juga melatih public speaking saya serta soft skill saya. Terima kasih. Halo, perkenalkan nama saya Salsabila dengan NIM 21070200134. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit refleksi apa sih yang saya dapat dalam kegiatan pelatihan dan pengembangan sederhana dan kecil kemarin. Nah, yang pertama kali saya dapatkan itu bahwa sebelum kita melakukan satu kegiatan, kita harus melakukan persiapan dulu ya, persiapan yang baik dan matang. Jadi sebelum H-1 itu saya dan tim kita membuat jadwal dulu kan, rundown acara. Jadi saya membuat Google Doc untuk kita memasukkan segala ide-ide kita dalam situ, biar pada saatnya kita bisa meet, kita tentukan tuh mana yang mau kita gunakan dalam pelatihan pengembangan itu. Kemudian setelah itu saat H-nya itu saya setelah H-1
pelaksanaan pelatihan pengembangan kita itu sesuai rundown acara dan pembagiannya, saya menjadi fasilitator pertama, yaitu pembuka sekaligus penutupan. Nah, saat saya menjadi fasilitator ini, memang responden kita atau peserta kita tuh sedikit, tetapi di saat mereka semua melihat ke arah saya, jadi saya kayak merasa sedikit, wah gini ya rasanya. Akan tetapi yang saya rasakan itu bahwa if you never try, we never know kan. Di saat kamu tidak coba, kamu nggak akan tahu. Jadi saya mendapat suatu kepercayaan diri ya dari pelatihan kemarin, dimana saya itu bisa berdiri di depan yang sebagian besar itu kakak kelas saya. Saya melatih dong kepercayaan diri saya dengan kemampuan soft skill yang saya punya. Saya berbicara, saya membuka kegiatan, dan dibantu dengan teman tim saya membacakan doa, dan saya mulai untuk melakukan perkenalan agar kita itu saling kenal kan. Kalau dalam psikologi itu membangun raport. Kemudian setelah kepercayaan diri itu ya jujur sih nambah skill leadership saya, dimana kayak sebelumnya itu kan memang kita itu hanya membahasnya saja secara verbal di grup tanpa ada struktur yang pasti. Jadi ya sudah mendekat jadwal yang kita tentukan, jadi saya memutuskan untuk membuat Google Doc ya, dimana kita itu memasukkan semua nih persepsi-persepsi kita, rencana-rencana kita, game dan lain sebagainya di dalam Google Doc, biar nanti saat kita meeting sudah ada pembahasan yang akan kita bahas. Itu kemudian itu yang sebelum kegiatan. Setelah kegiatan dimulai itu, di saat jalannya suatu kegiatan itu kan ada hal tuh yang di luar kontrol kita, kendali kita. Nah, peran saya sebagai fasilitator pembuka ini mengatur nih bagaimana supaya kegiatan ini berjalan dengan terstruktur, sesuai rencana, dan tidak molor on time. Jadi di saat game telah diberikan dan ada waktu, di saat mereka setelah berdiskusi merancang strategi mereka masih kayak ada waktu untuk bercanda, tertawa. Nah, saya lihat waktu-waktu yang tidak efisien ini, saya ingatkan reminder untuk guys, time on time. Jadi setelah mendengar itu ya mereka kembali lagi fokus kepada apa yang mereka jalani. Itu sih. Kemudian satu lagi yang utama ya dari saya menjadi fasilitator itu kemampuan untuk mendengarkan. Itu utama sih. Karena apa teman-teman, di saat kita berbicara, kita memberikan pemahaman kita kepada mereka kan dengar, tapi bagaimana kita tahu bahwa mereka itu betul-betul mengerti apa yang kita inginkan, sehingga proses dari kegiatan itu, refleksi atau evaluasi yang mereka lakukan itu, saya mencoba menjadi sisi pendengar yang baik. Nah, dengan mereka mendengar itu, yang awalnya kita tidak tahu apa sih yang mereka inginkan, apa yang mereka rasakan, setelah kita mendengarkan, kita ternyata tahu apa sih yang mereka rasakan. Oh, seperti ini. Jadi kegiatan kemarin itu walaupun sederhana dan kecil, tetapi feedback dari teman-teman peserta itu bagus. Mereka merasa mereka menyenangkan dan mereka mendapatkan hal-hal yang baru. Itu sih yang bikin saya bahagia juga sih, walaupun sederhana, tetapi pelatihan pengamen kali itu tuh bisa sesuai rencana dan di luar ekspektasi, karena yang saya tahu bahwa ini kecil nih, jadi ya biasa-biasa aja, tetapi di luar dari ekspektasi ya ternyata teman-teman peserta itu sangat enjoy dan senang ya akan pelatihan kegiatan yang kita usung dengan suatu konsep tapi kita masukkan ke dalam games itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kemudian yang didapat saya dari kelas selama mata kuliah pelatihan dan pengembangan ini, yang pertama juga kepercayaan diri, karena saya ini mengambil program atas, dimana itu bersama kakak semester. Nah, kan malu pasti ya notabene-nya kita yang ada di kelas. Akan tetapi beruntungnya saya berada di kelas yang menurut saya welcome ya, tidak mengintimidasi dan tidak ada diskriminasi. Jadi saya merasa kayak saya diterima, jadi saya berproses itu juga sangat lancar. Kemudian yang melatih kepercayaan diri saya juga itu di saat dosen saya tuh memberikan tugas berbicara dengan benda mati di depan banyak orang atau di depan umum. Wow, itu salah satu the best experience in my life part 2, karena bayangkan saja saya kan berada di daerah Pasar Impres, di mana katakanlah itu banyak orang, dan ya saya melihat peluang, jadi saya ambil kesempatan, saya berdiri di depan pasar, di depan benda mati, dan saya bercerita dengan benda mati itu, walaupun dilihat dan sometimes aku lihat kembali videonya kayak dicibir, itu bodo amat, yang penting percaya diri ya kan. Kemudian itu saya di kelas ya, karena kelas yang welcome, saya mulai berani untuk bertanya, karena saya lihat keadaan dan situasi, ini memungkinkan saya untuk bisa saya bertanya, menghilangkan rasa negatif saya bahwa nanti kakak seperti ini, atau tidak. Soalnya itu mereka malah mendukung saya untuk bertanya, terus
ada satu mata kuliah, ada satu pertemuan di mana kita itu berdebat gitu kan. Jadi Pak tuh meminta kita untuk memberikan, setiap orang memberikan musik apa yang mereka inginkan supaya menjadi bahan debat. Dan sometimes karena saya lihat keadaan yang saya lakukan untuk menulis debat sesuai apa yang saya inginkan, saya berani untuk menulis dan saya mengumpulkannya gitu. Sih pengalaman kepercayaan diri itu harus dibentuk sejak kecil ya, mulai dari kecil lama-lama jadi besar dan menjadi sebuah kepercayaan diri. Jadi ya seperti itu kan lebihnya. Kemudian relasi, ya betul, karena apa? Saya ini banyak mengenal kakak semester semenjak saya ambil program semester atas, dan alhamdulillahnya kakak semester welcome, baik. Jadi ya kita memiliki hubungan dan komunikasi yang baik hingga sekarang. Kemudian dalam kelas juga ini, nah kan kita kan sesuai mata kuliah pelatihan pengembangan, jadi kami diajar nih bagaimana mentraining sebuah organisasi atau sebuah perusahaan. Ya betul sekali. Dan kami itu diajarkan untuk cara membuat modul pelatihan, kemudian format laporan pelatihan itu seperti apa, dalam format itu apa yang kita lakukan, dan manual for training. Manual for training itu lebih spesifik lagi sih, bahkan apa yang ingin kita berikan kepada training itu kita tulis gitu. Jadi yang kayak wow, sangat sistematis dan terstruktur banget deh. Bisa deh kalau kita melakukan training gitu, pelatihan. Kemudian dalam mata kuliah pelatihan pengembangan juga jadi paham sih mengenai terkhususnya ada outbound di luar ruangan dengan ya kayak tadi itu training. Tapi yang saya terfokuskan, yang saya suka itu dari pelatihan ini teorinya tentang conditioning dan experiential learning, dimana saya lupa waktu itu Pak bicara ini teorinya siapa, tapi inti dari teori ini bahwa sebelum kita membuat games atau tim gitu tuh, kita harus merancang dulu sih di saat kita membuat games ini perilaku apa sih yang muncul, seperti terus kemudian tujuan dari perilaku yang dia muncul dari game yang dia buat tuh apa, terus gunanya perilaku yang dia muncul dalam games ini apa. Jadi kemarin itu saya dan tim saya tuh berhasil untuk mempublish atau mengimplementasi apa yang kita buat dalam teori teori conditioning dan experiential learning ini. Jadi kami nama gamenya itu games bisik berantai. Dan games bisik berantai ini yang kita harapkan dari perilaku yang munculnya ini adalah kekompakan kan. Nah setelah kekompakan tujuannya itu untuk melatih kerjasama. Nah jadi di saat kami mengimplementasi games itu, dan ya benar ada tim yang gagal dan ada tim yang kalah, dan di saat evaluasi ya memang kalau tim yang menang itu karena kerjasamanya yang bagus, dan tim yang kalah karena kurangnya komunikasi sehingga tidak bisa membentuk suatu kerjasama yang baik. Itu keren sih. Kemudian ada satu lagi yang menarik dari kemarin mata kuliah pelatihan pengembangannya itu team building. Nah, team building ini yang kami pakai dalam konsep kemarin kami itu membentuk suatu tim. Nah, kayak kemarin kami membuat forming dan ada 10 orang kan, kami bentuk 2 kelompok itu kan dengan latar belakang yang berbeda. Setelah itu kami membuat storming, yaitu mengingatkan kembali tujuan mereka dalam suatu kelompok itu apa. Nah, kemudian itu ada norming. Nah, norming ini membangun kesepakatan. Nah, di saat kami memasukkan game ini yang sudah ada unsur-unsur teori, unsur-unsur apa sih yang ingin kita berikan kepada game itu, kami sudah memberikan bungkusnya dalam games kan, dan memberikan kepada mereka sehingga mereka itu menyusun strategi sih bagaimana sih kita sebagai tim bisa menyelesaikan games ini. Nah, mereka buat tuh strateginya. Nah, kemudian tuh terakhir itu performing ini hasil dari games yang telah mereka buat, dan hasilnya itu ya ada menang ada kalah. Dan setelah kami evaluasi, kami menanyakan refleksi dari masing-masing tim, ya sesuai di luar ekspektasi, karena mereka itu ternyata senang, merasa terhibur, dan banyak hal yang mereka dapati karena game kita itu main 2 game kan, jadi melatih mereka untuk bagaimana satu tim tuh menjadi komunikasi yang baik itu menjadi hal utama. Kemudian mendengar persepsi orang lain itu juga hal yang penting karena kita dalam satu kelompok. Kemudian kerjasama juga itu penting. Nah, itulah kurang lebih dari apa yang saya dapat dari kegiatan dengan pelatihan pengembangan selama ini. Saya harap ini hal-hal yang saya dapat ini bisa terus saya asah dan saya kembangkan di semester lainnya. Ya, kurang lebih seperti itu. Terima kasih untuk Ibu Trita Kalapeta selaku dosen, dan Pak Jaya selaku dosen mata kuliah
pelatihan pengembangan dan teman kakak-kakak, terkhususnya kakak-kakak semester 6A yang dimana memberikan welcome dengan saya di saat saya masuk ke dalam kelas untuk melakukan program atas. Ya, kurang lebih itu. Terima kasih. Arigatou gozaimasu. Kamsahamnida.